Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus, kami hadir bersama-sama di ruangan ini pada jam yang indah ini. Selalu kami mengucap syukur ya Bapa, karena begitu besar kasih setiamu yang nyata di dalam kehidupan kami masing-masing. Karenamu kami ada di tempat ini. Engkau yang sudah mencari masing-masing kami, menemukan kami dan membawa kami kembali. Bapa, kami sungguh bersyukur kami boleh mengenalmu. Dan terlebih kami boleh menerimamu dengan iman kami. Bahwa engkaulah Allah pencipta kami. Allah yang begitu mengasihi kami dengan sempurna. Allah yang bertanggung jawab. Yang bahkan rela mati telah berkorban bagi masing-masing kami. Agar kami boleh kembali memperoleh pengharapan. Suatu kehidupan yang berkelimpahan bersama engkau dan seluruh umat-umatmu di dalam dunia baru yang akan datang. Bapa, sertai kami hadir bersama kami sekarang ini. Agar firman yang kami dengar ya Bapa, boleh kami mengerti. Terlebih boleh kami terima dan menjadi bekal kehidupan kami. Tidak hanya untuk menguatkan iman percaya kami atas pengalaman-pengalaman yang mungkin buruk di waktu-waktu yang lalu. Terlebih mempersiapkan kami untuk menghadapi tahun yang baru nanti. Terima kasih Bapak, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita katakan amin. Saya mau kita bikin yel dulu ya. Kalau saya bilang teramat baik Yesus bagiku. Kalau saya katakan bagiku, teramat baik Yesus. Baik, teramat baik Yesus dan bagiku. Amin. Sahabat ini adalah satu sahabat belum yang terakhir ya. Sahabat depan akan sahabat yang terakhir. Oleh karena itu sahabat ini kebetulan saya bicara di dua sahabat ini berturut-turut. Sahabat ini saya mau bicara lebih ke masa lalu. Tahun-tahun yang lalu. Mungkin kita sudah mengalami kekecewaan di dalam kehidupan kita, agar kita bisa mengerti kenapa kita mengalami kekecewaan itu. Supaya kita bisa terima, dan terlebih kalau sempat kita menjadi ragu terhadap Tuhan kita, terhadap kasih-Nya, boleh kembali dipulihkan. Dan lebih dipersiapkan lagi untuk tahun yang akan datang, supaya kita jangan mengalami kekecewaan yang serupa, yang sama. Dan sahabat ini kita mau lihat bagaimana peranan Tuhan Yesus. Bagaimana concern dari Tuhan Yesus terhadap apa? Terhadap kekecewaan yang kita mungkin sudah alami. Ya. Jadi kita mau memiliki faith recovery, pemulihan iman kita. Dari semua kekecewaan yang mungkin kita sudah alami selama tahun 2002 ini. Ada satu kekecewaan yang terbesar yang pernah terjadi di dunia ini. Dari semua kekecewaan yang saya dan saudara pernah alami secara pribadi. Yaitu apa? Disalibkannya Tuhan Yesus. Ya. Peristiwa bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Itu adalah satu peristiwa kekecewaan yang terbesar. Yang pernah terjadi di muka bumi ini. Bahkan bukan di muka bumi saudara. Di dalam kerajaan surga. Kenapa? Makanya saya katakan ini adalah kekecewaan terbesar. Karena yang kecewa bukan hanya dunia. Yang kecewa bukan hanya setan pun termasuk kecewa pada saat ini. Kecewa kenapa? Karena dia kalah. Betul? Kekecewaan besar bagi setan juga. Terlebih kekecewaan besar bagi Bapa dan semua penghuni surga. Kenapa kecewa? Saya rasa patut berkecewa. Saya sebagai orang tua, kalau mempunyai anak tidak berbakti, saya tidak berharap uang atau apapun dari anak saya. Asal rasa hormat. Betul? Asal cinta itu masih ada kepada orang tua.
Tapi betapa surga kecewa kepada manusia yang sudah begitu dikasihi, bahkan menolak juru selamat pribadi mereka. Mungkin menolak saja masih oke, tapi menolak bahkan menganiaya, saudara, menyalibkan. Ya, jadi bayangkan kekecewaan terbesar yang pernah dialami di muka bumi oleh semua pihak. Oleh manusia, murid-murid yang waktu itu berharap Tuhan Yesus menjadi raja bagi mereka. Bangsa Israel yang juga kekecewa. Berharap inilah raja yang akan melepaskan kita dari penghinaan dan penjajahan oleh kerajaan Roma. Jadi saudara, kalau boleh dibilang Tuhan Yesus, saya selalu katakan Tuhan Yesus memberikan dirinya disalib. Ya, kalau bukan Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, jangan harap ada satu kuasa pun yang sanggup menyentuh seujung rambutnya. Saudara, amin. Cukup diutus satu malaikat, saudara, habis semua tentara Roma, semua habis. Tapi kita bicara sekarang bagaimana Tuhan Yesus disalibkan itu adalah wujud dari pelampiasan kekecewaan dari manusia-manusia berdosa yang tidak bertanggung jawab. Mereka kecewa kenapa Yesus tidak mau menerima keinginan mereka untuk mengangkatnya sebagai raja. Kalau kita lihat kenapa kekecewaan itu semua terjadi, saudara, bahwa most disappointment, semua kekecewaan umumnya adalah karena kita tidak mengetahui kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian, bangsa Israel tidak tahu, murid-murid Tuhan Yesus tidak tahu akan kehendak dan rencana sesungguhnya. Bahwa Tuhan Yesus harus menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menyelesaikan misinya untuk lahir ke bumi ini. Mereka tidak tahu akan rencana dan kehendak itu. Sehingga akhirnya bagaimana? Mereka kecewa. Berapa banyak kita juga kecewa karena kita mengingini banyak hal yang sebetulnya bertentangan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Betul? Mungkin kita sudah karena ketertarikan kepada harta kekayaan apapun yang dunia tawarkan. Mungkin kita juga sempat tertarik kepada lawan jenis, ya, yang sebetulnya kita tahu that's not God's plan, that's not God's will. Tetapi kita somehow mungkin kita tetap bersikeras dan mau memilikinya. Dan akhirnya apa? Kekecewaan yang kita peroleh di dalam kehidupan ini. Kalau kita lihat ini statement tepat banget. Better crying now than forever. Lebih bagus kita menangis pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Daripada kita akan menderita binasa semua di muka bumi ini. Memang itu sesuatu hal yang harus dijalani. Saudara, ini juga satu konsep kehidupan yang kita katakan adalah better pain of discipline than suffering. Saudara, kalau kita mau renungkan, hidup kita ini pasti penuh dengan pain. Dengan satu pertarakan atau penyangkalan diri atau melawan apa yang kita sukai. Ya, kita mungkin harus melalui disiplin, termasuk Tuhan Yesus semua harus melalui hal ini. Tetapi kalau tidak mau dilalui, ujung-ujungnya juga akan menderita. Kalau Tuhan Yesus tidak mau melalui ini disiplin, penderitaan disiplin dia sebagai anak Tuhan, harus tetap setia, tidak berdosa, harus finish until the end, memenangkan misi itu. Maka kita ini akan menderita. Amin. Tapi bukan hanya kita menderita, Bapa di surga terlebih menderita. Melihat kita binasa. Jadi sebetulnya tinggal pilih saja mau pain di depan, mau menderita di depan, atau mau di belakang. Kita bicara hidup kekal dan binasa juga sama. Saudara tinggal pilih mau mati di depan atau mati di belakang. Betul? Oh, kita nggak mau mati demi Tuhan.
Oke, saudara selamat, hidup nggak mati. Tapi jangan lupa ada kematian kedua. Saudara mati juga. Lebih bagus kita mati. Ya, mati itu sebentar kan. Beda dengan penyaliban Tuhan Yesus. Memang itu sesuatu hal yang luar biasa. Bukan hanya hukumannya yang berat, tetapi prosesnya, saudara. Saya baru pagi ini kembali lagi merenungkan, saya baca resources dari internet. Bagaimana pengalaman Tuhan Yesus disalibkan. Bukan sesuatu perkara gampang. Karena itu memang satu penghukuman yang tidak hanya waktu menjalani hukumannya, tetapi selama proses berlangsung. Itu sangat-sangat luar biasa. Karena sebelum seseorang disalibkan, mereka itu diizinkan untuk dianiaya. Aniaya itu ya udah pasti dipukuli dan segala macam. Tapi terutama saudara tahu dicambuk dan mening. Masih lumayan mungkin ya kalau kita bilang dipecut hanya dengan pecutan biasa. Tapi pecutan itu ada apa? Besi-besi metal yang tajam. Bahkan dibilang kadang-kadang ada mungkin tulang atau gading atau apa yang tajam. Sehingga pada waktu dipecut dikenakan ke seluruh tubuh dari orang tersebut. Bayangkan tubuh Tuhan Yesus nancap saudara. Dan ditarik itu keluar sebagian daging. Saudara bisa bayangkan. Saudara tahu bahwa terlalu indah kita melihat lukisan di salib. Yang sebenarnya tulisan pena inspirasi juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu dipermalukan, saudara. Ditelanjangi. Saudara bayangkan bagaimana semua wanita-wanita, ibunya, pengikutnya yang setia melihat dia ditelanjangi, dihina seperti itu. Makanya saya bilang itu satu kekecewaan besar. Walaupun kita sudah berusaha melakukan hal yang terbaik di dalam hidup kita menurut kepada firman Tuhan, tapi seringkali hal-hal yang buruk bisa saja kita alami. Betul? Karena memang dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Kita hidup di dalam lingkungannya. Ya. Memang kita punya Tuhan yang selalu setia melindungi, makanya kita masih ada hari ini. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicelakai. Lihat Ayub. Boleh habisi semua harta yang dimiliki, tapi jangan sentuh Ayub. Betul? Saya mau suka bertanya adalah begini, kenapa kita sudah melakukan semua yang baik, kok masih kita mengalami kekecewaan? Hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita mungkin tidak tahu jawabannya apa. Saya juga sempat bertanya. Sempat saya melihat, saya memiliki seorang pendeta. Dia sudah vegetarian. Ya, vegetarian, sudah tidak makan daging. Tapi matinya karena kanker. Lalu saya bertanya, kenapa seorang pendeta yang sudah hidup begitu menjaga kesehatan, kok kena kanker juga? Gitu? Saya cuma ada satu jawaban, saudara. Bahwa Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya. Tuhan mau menunjukkan kepada kita semua. Masih ada anak-anaknya. Yang mementingkan apa? Kehidupan untuk Kristus. Yang bisa mengatakan seperti Rasul Paulus katakan, hidup bagiku adalah Kristus. Dan mati adalah untungku. Ada satu cerita, mungkin ada yang pernah dengar, saya mau kembali bagikan. Karena kisah nyata ini betul-betul menguatkan hidup saya secara pribadi. Membuat saya bisa lebih mengerti, menghayati, dan merasakan dan mengakui bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya sempat baca di satu majalah, kita tahu sampai sekarang ada Christianity Today di tahun 1980. Mengisahkan kisah nyata yang dialami oleh sebuah keluarga Kristen bernama Douglas. Keluarga yang setia, yang selalu aktif di dalam gereja, melakukan segala hal. Tetapi istrinya kena sakit kanker. Itu yang satu. Tapi itu masih biasa, saudara, sakit kanker satu kali. Mereka sekeluarga mengendarai kendaraan agak malam, larut malam.
Di depan dia punya anak wanita, di belakang ada anak lelakinya dan istrinya. Tiba-tiba mereka ditabrak dengan keras oleh penyetir yang mabuk, drunk driver. Begitu keras sampai apa? Istrinya mati seketika. Anak wanita yang ada di depan hancur mukanya karena kepingan kaca. Anak yang lelaki patah tulang semua. Dan apa yang dialami oleh Douglas? Kepalanya terbentur dengan kaca dan stang setir. Akibat dari itu selalu sering sakit kepala. Begitu sakit. Dan dikatakan kedua biji bola matanya tidak susah dikontrol. Tahu maksudnya dikontrol, kalau kita kan mau melihat sesuatu kita mau kontrol. Jadi bayangkan, itu yang dia alami. Lalu datanglah seorang pendeta melawat kepada dia. Dan pendeta ini mengatakan bahwa dia takut banget menghadapi saudara Douglas. Dia nggak berani bertanya bagaimana perasaan Douglas ini terhadap Tuhan dengan apa yang dia sudah alami. Gak berani dia mau bertanya, tapi somehow Roh Kudus mendorong dia untuk menanyakan pertanyaan yang sulit itu. Dia memberanikan diri, dia tanya kepada Douglas. Douglas, maaf, kalau boleh tahu bagaimana perasaanmu terhadap Tuhan dengan apa yang kamu sudah alami. Saya tahu mungkin menurut saya secara pribadi orang yang berdosa, kalau boleh manusia itu marah kepada Tuhan, mungkin engkau salah satunya manusia yang layak untuk boleh marah kepada Tuhan. Dengan segala kesetiaan, pengabdian, pelayanan yang engkau sudah lakukan. Tetapi Tuhan mengizinkan engkau mengalami semua ini. Tapi saudara, jawaban yang luar biasa. Douglas bilang, tidak. Aku tidak marah sama Tuhan. Aku tidak sedih. Kenapa? Karena aku yakin dan percaya. Sebagaimana hancur hatiku, tetapi Bapa di surga lebih hancur hatinya melihat apa yang aku alami. Saudara, itu satu iman yang luar biasa. Saudara mesti sadari itu. Apabila kita menangis, kita sedih, menderita apapun yang kita alami di dalam hidup kita ini. Saudara harus ingat, Tuhan lebih merasakan, bahkan lebih menderita dan lebih sedih dari hati saudara. Mungkin untuk supaya mempermudah saudara sadari, saya mau tanya bagi yang sudah punya orang tua. Kami orang tua. Kami sudah punya anak dan cucu. Kalau cucu atau anak kami sakit, apa enggak sedih anak-anak kami? Betul sedih. Tapi saudara, aminkan enggak? Kita orang tua lebih rasa sedih kalau anak menderita. Betul? Kalau anak-anak kita jatuh miskin, hidup berantakan, masuk penjara misalkan, apakah anak-anak kita nggak sedih? Iya, mereka akan sedih secara pribadi. Tapi saudara, kita sebagai orang tua lebih sedih dan hancur. Betul? Kenapa? Karena kita sebagai orang tua mempunyai pengharapan yang lebih besar kepada anak-anak kita. Betul? Siapa di sini orang tua yang tidak berharap anaknya hidup bahagia? Saya rasa dari anak sudah di dalam kandungan, terus sampai dilahirkan dan dibesarkan. Rencana kita orang tua, pengharapan kita kepada orang tua, kepada anak-anak begitu lama, yaitu untuk anak berbahagia. Semakin besar pengharapan kita, maka apabila tidak tercapai, akan semakin kecewa diri kita. Saudara, ini yang saya mau kita semua ingat hari ini. Dengan segala disappointment, apa kekecewaan saya tidak tahu yang kita masing-masing alami. Seburuk apapun, sepedih apapun, menyakitkan seperti apapun, saudara sadari hari ini bahwa Tuhan lebih sedih dari hati saudara. Kadang-kadang memang kita mengerti Tuhan harus mendisiplinkan kita anak-anaknya untuk bertumbuh. Demikian juga orang tua. Apakah orang tua juga harus mendisiplinkan? Seringkali kita harus mendisiplinkan anak, membiarkan anak mengalami akibat yang dia lakukan. Dengan tujuan apa? Supaya anak ini belajar. Tapi apakah sebagai orang tua menikmati saat-saat itu? Di mana anak kita harus biarkan dia menderita, mengalami akibat daripada kesalahan. Oh tidak.
Jadi inilah biar kita sadari sekedar kita bisa menyembuhkan luka-luka kita. Supaya kita percaya bahwa Tuhan itu begitu mengasihi masing-masing kita. Berikutnya saudara, ada satu pertanyaan saya juga mau bertanya. Bagus kalau belajar firman itu selalu dengan pertanyaan. Nggak ada salahnya. Dengan saudara mempertanyakan dan menemui jawabannya, saudara akan semakin strong. Betul? Daripada dibiarkan pertanyaan itu mengambang dan dia menjadikan satu keraguan. Saya bertanya, kenapa sih Tuhan Yesus harus lahir di kandang kuda? Harus lahir di, katanya apa, the manger itu palungan. Ya kan? Tempat makanan kuda. Kalau kita bilang aja tempat makanan kuda, bicara masalah sterilisasi, belum tentu. Memang dikatakan pada waktu itu betul sedang terjadi sensus yang diperintahkan oleh kaisar. Sehingga banyak ramai sekali orang berbondong-bondong ya. Harus datang ke lokasi itu untuk melakukan sensus. Memang betul juga banyak sekali orang yang traveling ke Bethlehem saat itu. Dan memang betul juga begitu banyak alasan-alasan yang mungkin masuk akal. Tapi saudara percaya bahwa berapa sih sulitnya kalau Tuhan mengutus para malaikatnya? Bukankah kita tahu Tuhan itu rinci, tidak ada yang kebetulan? Jadi Tuhan lahir di kandang domba itu bukan kebetulan. Saudara harus aminkan itu. Tidak ada yang kebetulan. Semua itu memang direncanakan. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan itu bisa kebobolan. Oh, never. Apapun yang saudara alami di dalam hidup kita di masa depan, Tuhan sudah tahu dulu. Bahkan itu yang saya imani. Tuhan tahu masa depan kita. Orang manusia aja bisa. Kalau saya lihat anak-anak nih dididik sama orang tua nggak benar. Dari kecilnya, kurang lebih kita bisa ya. Wah, ini anak kalau udah besar, saya nggak tahu jadi apa. Bencana bagi keluarga. Betul? Apalagi Tuhan yang sudah mengenal kita. Jadi ini memang satu kesengajaan. Tuhan atur, dia harus lahir, bahkan bukan dari keluarga raja. Ya, dari rakyat biasa. Saudara tahu jawabnya? Ini. To give a perfect comparison. Supaya kalau saudara kecewa dengan kehidupan ini, oh kenapa saya begini kok, saya nggak kaya raya seperti orang, aduh nasib saya kok murung. Saudara coba bandingkan. Tidak ada perbandingan yang sempurna yang Tuhan sudah berikan. Aku saja Tuhanmu lahir hanya di kandang kuda. Betul? Aku saja Tuhanmu yang layak menjadi raja di bumi kalau aku mau. Tetapi aku mengambil tempat yang lebih rendah, serendah-rendahnya di antara manusia. Betul? Jadi ini biarlah kembali menjadi satu penghiburan, pengobat bagi kekecewaan apapun yang saudara alami. Ya, jangan kecewa. Saya juga mau singgung mengenai mujizat air menjadi anggur. Kenapa? Yang pertama yang kita pelajari adalah itu adalah mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Betul? Terjadi di mana? Terjadi bukan di istana, saudara. Terjadi hanya di satu tempat rakyat biasa. Bahkan Alkitab tidak mencatat siapa keluarga, nama, pengantin karena tidak penting. Bukan orang besar. Jadi pelajaran pertama saya mau singgung kenapa mengenai mujizat pertama itu adalah satu fakta yang saudara jangan lupakan bahwa Tuhan itu menjadi jawaban kepada kekecewaan semua orang. Kita sudah tahu tradisinya kan, pesta pernikahan untuk bangsa Yahudi apa? 3 hari bahkan bisa lebih. Dan harus ada apa? Anggur. Anggur itu seperti makanan. Kalau zaman sekarang gimana? Pesta malu nggak? Pesta malu nggak kalau ternyata kurang makanan? Tamu masih pada ngantir. Bubar, bubar, bubar. Kenapa? Makanan habis. Malu kan? Jadi saudara bayangkan. Kekecewaan yang terjadi kalau memang kehabisan anggur. Pertama, kekecewaan sama siapa? Orang yang mengadakan pesta. Betul dong? Kedua, yang datang ke pesta kecewa nggak? Kecewa.
Coba bayangkan ke pesta nggak ada makanan. Kecewa nggak? Kecewa. Jadi yang datang juga kecewa. Jadi ini kekecewaan berbagai pihak. Dan Tuhan Yesus tunjukkan dia adalah jawaban. Bahwa dia juga punya itikat keinginan tidak mau kekecewaan itu menimpa anak-anak yang dia kasihi. Betul? Jadi biarlah ini juga satu keyakinan buat saya dan saudara. Jangan menyalahkan Tuhan dengan segala kekecewaan yang kita alami. Lebih banyak kekecewaan itu karena kita tidak menurut kepada firman Tuhan. Lebih banyak karena kita tidak mau percaya apa yang seharusnya kita percaya. Itulah manusia. Hanya mau percaya apa yang dia mau percaya. Ya. Pelajaran kedua dikatakan apa? Bahwa Tuhan Yesus lebih peduli kepada orang-orang kalangan bawah. Kayak kita-kita ini. Bukan para konglomerat. Bukan para pejabat tinggi. Tuhan Yesus tuh peduli kepada manusia biasa seperti kita. Makanya mujizat pertamanya dia diadakan di antara mana? Dia juga lahir sebagai orang apa? Orang biasa-biasa saja. Jadi jangan pernah saudara kecewa karena status sosial. Oh saya orang biasa. Kenapa saya nggak kaya seperti dia? Gitu. Jadi bukti bahwa dalam mujizat pertama Tuhan Yesus itu peduli kepada orang-orang biasa. Yang bahkan mungkin tidak bisa membalaskan kebaikan yang diberikan. Betul? Kalau dia melakukan kebaikan buat konglomerat seperti itu, mungkin langsung apa? Wah, perlu apa rumah? Langsung banyak sekali imbalan dan balasannya. Tetapi bagi orang yang tidak memiliki apa sih yang kita bisa balas? Kita cuma bisa terima kasih. Betul? Ya. Fakta yang ketiga. Pada waktu zaman itu saudara, tidak ada hypermarket seperti zaman sekarang. Betul nggak? Kalau sekarang pesta ada hypermarket kayak gitu mah, wah supply banyak tersedia instantly. Anggur itu nggak masalah. Justru karena tidak ada, makanya mujizat terpaksa. Itu adalah opsi satu-satunya untuk bisa menjadi solusi. Jadi ini yang kita satu pelajari ya. Kita kadang-kadang sebagai manusia, anak-anak Tuhan, selalu berharap semua maunya mujizat. Betul nggak? Dan Tuhan tidak bisa kasih mujizat kalau itu bukan opsi terakhir. Anak sakit, langsung mau mujizat. Nggak usah dokter, nggak usah minum obat, nggak usah ngapain. Doa saja mujizat. Bisa nggak sih cara kerja seperti itu? Kalau mentok, baru itu mujizat, betul nggak? Iya kan? Jangan dikit-dikit kita, Tuhan bikin mujizat dong supaya tubuhku langsung, wah langsing ya kan? Wah ideal gitu, mujizat gitu. Kita kan maunya begitu, tanpa proses. Dan ini pelajaran bahwa kenapa mujizat itu terjadi, memang that's the only option. Nggak bisa beli dimanapun. Kalau masih ada solusi terbuka, Tuhan nggak bakalan ambil jalur mujizat seperti itu. Jadi saudara, tolong kita dalam hidup ini harus menghargai yang namanya proses. Selama ada proses, kita harus jalani. Jangan berharap mujizat tanpa proses. Kan begitu? Ya. Penting ini. Jadi jangan kita berdoa memohon sesuatu yang sebetulnya apa? Mengharapkan mujizat saja. Fakta yang keempat adalah bahwa semua ini karena iman maka bisa terjadi. Pertama adalah iman dari apa? Dari Maria. Ini penting saudara, satu pelajaran buat kita. Saudara mau terima mujizat hadir dalam hidup kita, nomor satu adalah iman. Kalau saya tanya sama saudara ya, kalau punya masalah dalam hidup, apa pertolongan pertama yang saudara akan lakukan? Bukankah kita mulai pertama nih, uang, ya kan? Uang, ada uang nggak? Ada, tenang. Kalau nggak ada, yang kedua, mungkin kita mulai cari-cari. Siapa yang kita kenal ya? Oh bapak ini kayaknya kaya dia. Kayaknya dia bisa dan mau tolong kita. Betul? Kalau permasalahan mungkin dengan kekuatan kita mulai cari backingan.
Siapa ya teman yang kenal jenderal? Oh jenderal kurang tinggi nih. Oh wakil presiden aja atau apa. Betul? Pertanyaan saya, betulkah sering dalam hidup kita begitu masalah pertama bukan Tuhan yang kita cari. Tapi kita contoh dari Maria, Ibu Yesus. Problem pertama, begitu ada problem dia cari siapa? Tuhan Yesus. Itu penting banget saudara. Makanya kenapa kita sering nggak mengalami mujizat di dalam hidup. Karena memang saudara nggak cari Tuhan. Tuhan tuh bukan cara bekerja kalau nggak diminta main bypass aja gitu kan ya. Main apa sih take over gitu ya. Nggak seperti itu Tuhan. Karena Tuhan menghargai, menghormati hak pilih masing-masing kita. Kalau kita tidak minta dia menuntun, mencampuri hidup kita, dia tidak akan. Ya, mentang-mentang, oh aku Tuhan penciptamu, udah diam. Ya, langsung aja jebret gitu, masih nggak begitu cara kerja Tuhan. Ya, begitu juga saudara, ini adalah iman para apa? Para pelayan. Jadi kita jangan memanusiakan Tuhan. Ya, seakan-akan ada apa? Ada keterbatasan yang Tuhan bisa lakukan. Saudara harus yakin begini. Tuhan itu bisa melakukan apa-apa. Cuma masalahnya mau atau tidak. Jadi kalau ada saudara atau siapapun keluarga kita sakit dan tidak sembuh, itu hanya karena kehendak Tuhan, bukan untuk mereka sembuh. Tapi jangan saudara mengatakan Tuhan bukan dokter, segala dokter. Tuhan tetap maha kuasa. Terlepas dari saya dan saudara sembuh atau tidak sembuh. Betul? Karena that's God's will and God's plan. Ya. Fakta nomor 5. Saudara perhatikan di dalam Lukas 2 ayat 7 dan Lukas 2 ayat 8. Ini cuma 2 ayat bagaimana air berubah jadi anggur. Ayat itu nggak tulis, wah Tuhan Yesus begini, wah melakukan hal-hal begitu rumit sampai hampir sejam baru apa terjadilah perubahan air menjadi anggur. Tidak saudara, very instant. Tuhan hanya berfirman, Tuhan memerintahkan para pelayan itu, isi ini gentong-gentong. Setelah langsung diisi, nggak pakai apa-apa, langsung ambil itu isi. Bawa, nggak disuruh rasain dulu. Coba saudara bayangkan. Karena coba tempatkan diri sebagai pelayan itu. Melihat, disuruh isi gentong, kita ikut, kita isi. Udah begitu sih, suruh ambil lagi langsung bawa gitu. Karena coba bayangkan aja secara logika manusia, ini barusan saya yang isi, saya yang isi. Baru beberapa detik, saya suruh ambil lagi. Ya mana mungkin ini. Betul gak? Tanpa proses yang panjang, saudara. Kalau ada proses ya orang masih bisa make sense ya. Oh iya saya lihat Tuhan Yesus masukin tangannya begini. Atau bagaimana deh. Oh kelihatannya memang ada proses, kayaknya masuk akal. Tanpa proses, saudara. Tanpa boleh mencicipi, nggak ada testing. Coba saudara bayangkan, bukankah imannya juga luar biasa? Ya, para pelayan ini. Kalau tidak ada kerjasama dari pelayan ini, maka mujizat itu tidak akan terjadi. Betul? Jadi ini seringkali saudara di dalam kita nih, komunitas kita, mujizat Tuhan mau dilakukan, tidak terjadi. Karena apa? Kita tidak mau berpartisipasi. Menurut saya sekarang nih, anggota komunitas dari Jakarta, buat saya itu adalah mujizat Tuhan. Kalau saudara percaya. Tapi itu perlu kolaborasi. Tuhan sudah punya kehendak kalian untuk boleh bergabung, mempunyai tempat bersama-sama berbakti satu komunitas. Tapi kalau nggak ada kolaborasi, pertama dari saya waktu itu, bagaimana firman Tuhan somehow berbicara kepada saya. Kenapa punya tempat di Jakarta kok nggak dipakai? Kenapa kita mau nyaman-nyaman aja, udahlah di BSD aja saya worshipnya. Kan deket sama rumah cuma 5 menit. Ngapain ke Jakarta urus repot-repot. Tapi somehow akhirnya kita apa? Kita mau. Saya ikuti kehendak Tuhan. Oke kita harus buka. Tidak lama jawabannya jelas. Oh rupanya ada Roy dan kawan-kawan. Akhirnya Tuhan prepare. Supaya saudara kita sama-sama syukuri ya. Itu adalah satu mujizat bagi Tuhan. Ya.
Fakta yang ketujuh adalah wine-nya itu dikatakan bahkan lebih baik dari yang disuguhkan oleh si pengadap pesta. Jadi ini satu pelajaran buat kita saudara. Kalau mau hidup kita itu terasa bahagia, harus ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saudara yakin itu? Saya terus terang sedih kalau lihat keluarga muda, berumah tangga, lagi in love, bahagia, rasanya belum ada problem. Mereka sudah lupakan Tuhan. Mereka nggak lagi berbakti, cari Tuhan, udah jarang ke gereja sekarang. Aduh saudara, percaya saya, sebaik-baiknya, seindah-indahnya kehidupan itu tidak akan lebih indah apabila ada Tuhan Yesus di dalamnya. Percaya saudara. Belum lagi bahwa keindahan itu sifatnya sementara. Dan kalau keindahan tanpa Yesus itu harus lagi senang baru rasanya indah. Kalau ada musibah, tantangan gak indah. Tapi kalau ada Tuhan Yesus, gak peduli keadaan kita saudara. Ada gak ada uang, indah rasanya. Amin. Gak tahu kalau saudara pernah ngalami. Saya pernah ngalami saudara, walaupun pengusaha sempat juga naik turun. Betul? Tapi istri saya jadi saksi. Mungkin anggota-anggota gereja saya bisa jadi saksi. Gak pernah kelihatan saya murung. Gak pernah kelihatan saya gak senang. Karena memang hidup itu indah bersama Tuhan, saudara. Amin. Gak tahu ya. Kalau kita mungkin bisa merasakan ya, kalau saudara sebagai anak-anak deh, kembali jadi anak kecil. Kita jadi anak kecil kemanapun dibawa orang tua indah. Asal ada orang tua. Coba aja kita ajak berlibur anak-anak kita main. Gak pernah gak happy anak kita. Mana ada anak kita diajak main nih si siapa? Aaron. Anak kalian diajak terus bilang, "Wah, ini hotel bintang berapa?" Wah, saya rasa udah salah didik. Kalau sampai anak begitu diajak main, "Wah, ini hotel bintang berapa?" Bintang 3, enggak suka. Ya kan? Anak dibawa kemana aja sama orang happy. Kalau sama orang tua. Amin. Kita pun demikian. Bersama Tuhan kemanapun happy. Kalau lagi dibawa senang, happy. Kalau lagi dibawa harus belajar akan sesuatu. Harus melalui suatu tantangan. Juga happy. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai. Ya. Dan ini juga penting saudara. Perhatikan, pada waktu terjadi krisis kehabisan anggur. Apakah semua tamu-tamu tahu? Nggak ada yang tahu. Bahkan si penyelenggara pesta, si mempelai itu nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Hanya Maria, Ibu Yesus. Dan beberapa pelayan dan Tuhan Yesus. Dan memang murid-muridnya. Saudara perhatikan. Ini satu pelajaran buat kita. Ya. Kadang-kadang melibatkan banyak orang itu belum tentu menjadi lebih beres. Kalau kita melibatkan orang-orang yang tidak tepat, malah bikin kacau. Ini pelajaran saudara bagi kita. Kalau ada permasalahan di dalam komunitas kita ini, cukup beberapa orang saja yang memang kuat iman untuk tahu. Saudara tahu pengalaman yang pengintai itu, 10 pengintai yang diutus mengintai keadaan Kanaan sebelum mereka masuk. Berapa yang benar dari 10? Hanya 2. Yang 8 bikin heboh nggak? Bikin kacau. Tapi bukan Tuhan nggak bijaksana. Karena Tuhan memang punya purpose. Kenapa melibatkan 10 orang. Tapi setidaknya buat kita itu adalah satu pelajaran. Bahwa sebetulnya yang 8 lebih baik nggak usah diutus. Betul nggak? Lebih bagus 2 aja yang diutus. Itu udah betul-betul super banget resultnya. Begitu keluar optimis banget. Wah indah, luar biasa, berkat Tuhan. Mari kita siap ambil alih dan menempati. Betul nggak? Ini ada 8 orang yang kurang tepat. Yang ada negatif aja, ngegerutu. Aduh mati dah kita. Kita kayaknya rupanya nggak mati di padang gurun nih, matinya di sini. Iya kan? Betul nggak? Coba kalau kita bicara pelayanan pekerjaan Tuhan, orang yang negatif langsung bilang gini, ntar duit habis. Ya kan? Ini saya bukan mengkritik, gereja bisa punya deposito, saya nggak habis pikir. Ya dah. Padahal katanya jadi saluran berkat, kok dimandak-mandekin. Apakah gereja takut kehabisan duit? Nah itulah. Mungkin yang duduk di dalam komite majelis, beberapa orang yang pesimisme. Oh nggak bisa. Jangan dulu dibawa tolong orang susah.
Jangan habis ntar cadangan kita, besok bayar listrik gimana? Betul nggak? Jadi ini penting sekali buat kita. Jadi nggak penting quantity. Yang penting apa? Quality. Ya, saudara juga hati-hati di dalam apa sih kalau punya problema mau berkonsultasi. Saudara hati-hati, pilih orang hati-hati. Kalau saudara salah pilih orang, saudara jadi tambah dalam. Ngerti ya? Tapi kalau saudara pergi ke orang yang tepat, saudara langsung bangkit. Rasa percaya diri, bersyukur sama Tuhan. Betul? Ya. Jadi ini pengalaman yang nyata, pelajaran yang kita harus pelajari. Jadi kalau nanti kita perlu ada proyek atau apa, pilih baik-baik saudara. Pilih baik-baik, jangan sembarangan. Jangan sembarangan orang. Kita bukan masalah pilih kasih. Karunia Tuhan itu berbeda. Nggak bisa semua orang harus ada di mimbar ini, harus mau berkhotbah. Tidak bisa semua orang mau menyanyi. Betul nggak? Jadi semua orang sudah punya talenta masing-masing. Oke, berikut. Yang pertanyaan adalah kembali, kenapa, the best reason why did God let us at the age of no hope. Jadi kita suka bertanya, kenapa sih kok Tuhan biarkan saya sampai betul-betul jatuh ke titik paling terendah. Seperti siapa? Seperti Ayub. Betul nggak? Kenapa Tuhan sampai izinkan gitu? Nah, kalau kita pelajari dari Yohanes 2 ayat yang 11, ini adalah pengalaman pada waktu, ini adalah ayat yang menyatakan kenapa Tuhan Yesus mengadakan mujizat air menjadi anggur. Tujuannya adalah selain untuk memuliakan Tuhan adalah supaya para muridnya menjadi percaya. Jadi tujuan Tuhan kenapa mengizinkan saudara untuk sampai terpuruk lebih dalam dan lebih dalam ya karena memang saudara susah percaya. Terlalu selama ini nggak pernah percaya. Jadi apa sih cara terbaik membuat seseorang percaya? Betul nggak? Daripada apa? Dia hadir, menolong, memberikan apa yang dibutuhkan kepada orang itu. Jadi jawaban yang jelas adalah kenapa di tahun yang lalu saudara mengalami berbagai masalah, itu cuma satu jawabannya, salah satu alasan adalah karena saudara kurang percaya. Karena Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya supaya saudara lihat dan saya. Ya, dan supaya kita semakin percaya. Percaya. Saya terus terang ya, kalau mendengar umat Tuhan, anak Tuhan, apalagi pendeta, bilang hidupnya mulus, gak pernah ngalamin tantangan, saya rasa itu bohong, pendeta palsu. Betul gak sih? Nggak mungkin. Kalau dia betul-betul dididik sama Tuhan saya, udah harus pasti ditempa mengalami ini, mengalami itu. Supaya apa? Percaya itu kuat. Kenapa? Saya ulang-ulang, saya nonton film-film ya. Ada persaudaraan yang sampai rela mati membela saudaranya, temannya. Padahal bukan kandung. Pertemanan itu bisa sampai seperti itu. Kenapa? Karena sudah kepercayaan satu lain itu sudah terbentuk. Pada waktu dia di dalam satu proyek atau tantangan, dia sudah hampir mati, tapi temannya ini membela dia. Di situ dia mulai percaya. Teman saya ini benar-benar teman beneran. Benar gak? Nah Tuhan juga mau seperti itu. Supaya saudara dan saya percaya Tuhan itu Tuhan beneran. Tuhan yang benar mengasihi saya dan saudara. Melebihi apa? Dirinya sendiri. Jadi the same purpose sebetulnya kenapa ada 10 bala terjadi di Egypt. Di Mesir. Tuhan maunya apa? Supaya mereka jadi percaya. Tapi ini kembali lagi kepada masing-masing kita. Kalau sampai hari ini kita nggak pernah bertambah-tambah percaya, banyaklah kita berdoa. Ya. Begitu juga the same purpose yang saya sudah katakan. Kenapa bangsa Israel pada waktu pertama keluar dari Mesir dibawanya ke tempat yang buntu? Saya pernah singgung. Itu jenderal Mesir semua tertawa kepada Tuhan. Tuhanmu jenderal yang bodoh. Masa membawa rakyatnya ke tempat buntu, depan laut, kiri kanan gunung. Habislah. Betul gak? Tapi kembali apa maksud tujuan Tuhan? Menunjukkan kemuliaannya. Dan maksudnya Tuhan juga apa? Membuat bangsa Israel biar percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul?
Walaupun pengalamannya kita lihat sangat disayangkan, bangsa Israel tetap tidak percaya. Tetap selalu mengeluh, bahkan mengeluh di atas berkat dan bukti penyertaan Tuhan. Tiang awan dan tiang api. Coba bayangkan saudara. Ya. Oke, ini yang hampir terakhir. Ups, kok bisa jalan sendiri ya. Oke, ini pelajaran terakhir yang saya mau bawa adalah di dalam Yohanes ke-6. Ini terjadi pada waktu setelah Tuhan Yesus memberikan makanan kepada 5.000 orang. Ya. Dan sebenarnya kalau saudara baca di kitab Matius, memang Tuhan Yesus waktu itu menyuruh, specifically memerintahkan kepada murid-muridnya untuk apa? Pergi dulu, jalan dulu, tinggalkan aku. Karena dia pergi dulu ke gunung menyendiri. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Bahwa murid-murid ini nggak mau pergi dulu, dia masih mau nunggu. Dia tunggu hampir larut malam, dia tunggu. Mana nih Tuhan Yesus nggak muncul-muncul. Akhirnya setelah dia gerah nunggu, dia pergi juga mereka. Nah, karena kelihatannya sudah agak malam hari, mungkin gelombang ombak lebih tinggi. Ya, akhirnya terjadilah mereka belum jauh di tengah-tengah perjalanan naik perahu itu apa? Gelombang ombak terjadi begitu besar. Pelajaran di sini kembali lagi apa? Kenapa itu dialami? Karena mereka tidak menurut perintah. Jadi saudara, apapun itu kalau saudara tidak menurut firman, ujung-ujungnya saudara pasti mengalami akibatnya. Ini contoh yang sederhana aja. Disuruh pulang dulu aja masih mau nunggu-nunggu. Apa sih buruknya nunggu? Baik dong, saya nunggu Tuhan. Karena banyak hal seperti itu kita berpikir itu adalah baik, tapi belum tentu benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi bersyukurlah akhirnya Tuhan juga menunjukkan kemuliaannya di berjalan di atas air. Betul nggak? Ya. Saya rasa mungkin dari awalnya tujuan Tuhan adalah memang mau berjalan pulang naik air. Karena memang udah nggak ada perahu lagi, cuma satu-satunya dikatakan. Jadi kalau udah duluan, sebenarnya Tuhan lagi mau menunjukkan mujizat dan supaya murid tambah percaya. Langsung mungkin ya ini ya saya ini skenarionya ya harusnya murid begitu sampai berlabuh di ujung, tahu-tahu Tuhan Yesus di depan. Hah? Naik apa? Ya kan? Karena perahu tinggal satu-satunya. Betul nggak maksud saya nggak? Jadi berapa banyak sebenarnya Tuhan mau menunjukkan mujizat dalam hidup kita yang suka membatalkan. Betul? Cari kerja. Begitu ada tawaran, gimana? Gaji gini, masuk hari Sabat. Oke, siap. Kapan Pak? Oh, tiap Sabat kalau perlu Sabat pagi sampai malam saya kerja gitu. Dari Jumat malam gitu kan. Karena kita begitu cepat menyerah. Coba kalau saudara nggak menyerah. Ternyata interview ke-7 nggak perlu kerja hari Sabat. Fasilitas lebih bagus, posisi lebih tinggi, gaji lebih besar. Saudara percaya nggak? Amin nggak saudara? Jadi seringkali kita terlalu cepat untuk menyerah. Ya, mungkin saudara kena penyakit dan menyerah cari dukun, ya kan? Dukun sini, dukun. Padahal Tuhan lagi mau menunjukkan kemuliaannya, ada mujizat saudara sembuh, tapi udah keburu pergi ke dukun. Ya ampun deh. Kita yang seringkali membatalkan mujizat Tuhan yang harusnya terjadi dan menjadi kesaksian dan kekuatan bagi semua umatnya. Ya. Lalu ini yang paling penting lagi lesson 2. Setelah besoknya pada datang lagi nih keramaian orang-orang nyari-nyari kan. Ya ribuan orang. Tapi Tuhan jawab apa? Kamu datang itu kepadaku sebetulnya karena mau makanan. Makanan fisik. Tapi aku bilang itu apa? Percuma. Lebih bagus kamu cari apa? Aku the bread of life. Apa sih pelajaran dari sini? Saudara, selama kita hidup ini datang kepada Tuhan hanya motivasinya mencari perkara-perkara duniawi, saudara akan kecewa. Betul? Tapi kalau kita betul datang kepada Tuhan hanya mau mencari Tuhan, saudara nggak bakalan pernah kecewa. Kalau pelayanan di One Christ, termasuk nih, saya senang ada ntar choir yang mau nyanyi, ya kan? Jangan nanti saudara kecewa. Ternyata nggak dipuji sama kita, ya kan? Atau jangan bilang bagus, tapi nggak wah gitu kan, kecewa besok mau nyanyi lagi. Betul nggak? Kalau saudara cari dari manusia itu sia-sia. Tapi cari dari Tuhan dan pasti Tuhan bangga dan senang.
seserak-seraknya, sefalsnya saudara punya suara. Nih saya kalau sebagai orang tua ya, anak saya, seserak-seraknya dia, sesumbangnya dia, kalau dia nyanyi tentang Tuhan, saya bangga dan senang. Amin gak? Coba orang tua amin gak? Atau hina, anakku jelek, jangan nyanyi. Enggak ada yang begitu. Betul ya? Jadi kalau kita mau berharap apapun, harap dari Tuhan. Pujian, pembalasan, segala macam. Jangan harap dari manusia, saudara. Betul? Mulailah belajar seperti Tuhan Yesus. Kalau kita juga mau dapat berkat, berharap berkatnya dari Tuhan. Jangan kita bypass gitu loh. Alah Tuhan, diem dulu di rumah aja deh. Saya lagi mau nyari dulu nih, hunting dulu. Betul gak? Tapi biarlah kita hidup memang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan suruh ke kiri, jalanin ke kiri, ke kanan, ke kanan. Saya bersaksi bahwa saya baru mengalami keberhasilan, kebahagiaan dalam hidup sejak saya mulai mengerti bahwa saya harus menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Kehendak saya kepada kehendaknya. Saudara, ini saya saksi bahwa saya setiap hari tidak ada satu burden, beban, punya ambisi harus begini-begini. Enggak, saya tinggal jalan. Tuhan tunjukkan aja apa yang aku harus perbuat hari ini. Tuhan dan tuntun somehow, termasuk bagaimana sampai community One Christ di MSIG bisa jadi berhadir bersama kita sekarang ini. Itu semua karena tuntunan Tuhan. Enggak ada saya punya pemikiran dan perencanaan. Kita lakukan apapun pada waktunya. Ya. Jadi yang terakhir sebagai ayat tutup, saudara jangan lupa buka saja 1 Korintus 15 ayat 19. Saudara catat 1 Korintus 15 ayat 19. Saya sering ulang-ulang. Tuhan mengatakan kita adalah anak-anak yang paling malang dari semua manusia yang malang di bumi. Kalau kita berharap sama Tuhan kita untuk hanya perkara-perkara duniawi. Hanya untuk roti-roti yang basi. Betul? Tapi kalau kita mau berharap sama Tuhan Yesus apa? Hidup yang akan nanti bro katanya ya kan. Hidup baru di dunia baru yang tidak ada susah, tidak ada penyakit, tidak ada air mata. Kita harus berharap itu kepada Tuhan. Itu yang lebih berharga dari apapun. Tidak bisa dibeli dengan harta kekayaan. Betul? Itu hanya karena karunia. Karena grace. Kemurahan hati Tuhan. Maka kita boleh memperoleh hidup kekal dan kehidupan yang luar biasa. Jadi biarlah mulai hari ini supaya kita lebih kebal. Tidak mudah kecewa. Oke? Apapun yang kita alami itu sebagai pengalaman untuk kita bisa lebih melihat kemuliaan Tuhan, untuk kita bisa lebih percaya sama Tuhan, hubungan lebih erat bersama Tuhan agar kita sampai di tujuan hidup kekal di dunia baru itu yang terbaik dan yang terindah yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa dulu. Oke. Mari kita berdiri. Kita akan berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan masing-masing kami bahwa kami tidak perlu mengalami kekecewaan terhadap suasana apapun yang kami alami dalam kehidupan ini. Baik hal yang baik, begitu juga hal yang buruk dan seburuknya yang mungkin kami harus lalui menjadi satu pelajaran iman yang Engkau percayakan kepada kami. Bapak, biarlah kiranya hidup kami betul-betul menjadi anak-anak-Mu yang Kau kehendaki. Menjadi terang, menjadi contoh teladan di mana kami itu hidup dengan penuh sukacita. Penuh dengan damai sejahtera. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang menjadi tumpuan pengharapan bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Mereka akan bisa melihat kemuliaan kasih di dalam masing-masing. Bapak berkati kami punya persekutuan di One Christ ini. Biarlah buang jauh-jauh semua kepentingan diri kami masing-masing. Ego kami masing-masing. Jangan kami masing-masing mau memuliakan diri kami. Tetapi kami memuliakan Engkau saja. Biarlah kami bersekutu satu dengan yang lain Bapak. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkati persekutuan kami ini ya Bapak. Betul-betul akan menjadi terang. Menjadi berkat. Agar semua orang boleh melihat nyatanya kasih-Mu yang ada di dalam kehidupan kami dan kepada semua seluruh manusia. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Biarlah Engkau layakkan masing-masing kami. Sediakan hati kami. Bahwa inilah yang Engkau kehendaki dari masing-masing kami untuk memperingati
akan kematian-Mu yang begitu berharga, satu pertaruhan keilahian-Mu dan kemuliaan-Mu, tetapi Engkau telah menang. Bapak, biarlah kami merayakan selalu kemenangan ini. Supaya ini menjadi satu pengharapan yang hidup untuk melawan semua kekecewaan yang ada di bumi, di dunia, dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ampuni dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan amin.